Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan, sang pemilik dua cahaya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tonton terus video ini hingga akhir untuk tahu kisah selanjutnya. Namun, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like, share video ini, dan klik tombol subscribe supaya channel ini lebih berkembang dan menjadi sarana dakwah untuk yang mendengarnya. Amirul Mukminin Utsman bin Affan adalah pemimpin Islam khalifah ketiga pada awal Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi sampai 36 Hijriah atau 656 Masehi, pengganti Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah dengan masa kekuasaan terlama, dikenal sosok yang kaya raya dan dermawan. Prestasinya yakni membukakan Al-Quran dalam satu versi bacaan dan membuat beberapa salinannya yang dikirim ke beberapa negeri-negeri Islam. Utsman dikenal sebagai khalifah pertama yang memperbaiki dan memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Wafatnya Utsman bin Affan merupakan salah satu peristiwa tragis dalam sejarah. Beliau wafat dalam keadaan terzalimi berupa sikap kaumnya yang melancang dan memaksanya untuk melepaskan jabatan kepemimpinannya atas tuduhan tidak benar yang disebutkan. Sebelumnya Utsman bin Affan telah mengetahui dirinya akan terbunuh dengan kabar yang diperolehnya dari Muhammad bin Abdillah. Di balik wafatnya Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Saba. Dia adalah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam di masa Utsman bin Affan berkhalifah. Dia muncul di tengah-tengah muslimin dengan membawa tipu muslihat yang sangat berbahaya untuk memfitnah Utsman. Diceritakan bahwa pada masa Utsman bin Affan berkhalifah, beliau dituding melakukan nepotisme atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan keluarganya. Pada saat itu, Utsman memang mengangkat sanak saudaranya dalam jabatan strategis. Dalam pemerintahannya, contohnya Mu'anawiyah yang menjadi gubernur di negeri Syam, Abdullah ibnu Amir menjadi gubernur di Barsha, dan Walid ibnu Uqabah menjadi gubernur di Kufah. Faktanya, pengangkatan tersebut murni berdasarkan dari prestasi dan kinerja mereka di lapangan. Abdullah bin Sabah memanfaatkan hal itu untuk menyebarkan fitnah besar kepada Utsman bin Affan. Ibnu Sabah bersama para penduduknya menanamkan kebencian pada Utsman di tengah-tengah orang-orang yang mudah terprovokasi atau kaum yang tidak mengerti siapa Utsman dan kaum yang mudah disertir hawa nafsunya. Fitnahnya dia mulai dari Hijaz atau wilayah sebelah barat laut Arab Saudi seperti Mekah, Madinah, Taif, Basrah, lalu Kufah. Namun, usaha Abdullah bin Sabah belum mampu ia wujudkan di tengah-tengah kaum muslimin di negeri-negeri tersebut yang mengenal baik bagaimana Utsman. Maka ia putuskan untuk pergi ke Mesir di Afrika Utara yang kebetulan penduduk di Mesir adalah masyarakat awam yang tidak begitu mengenal Utsman. Di sanalah dia dapat menyebarkan isu bahwa pertama, Utsman melakukan nepotisme dengan menunjuk posisi penting pada pemerintahannya. Kedua, Abdullah bin Sabah menyebarkan bahwa yang paling layak menduduki kursi khalifah bukan Utsman tetapi Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Sabah meyakinkan bahwa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah Ali. Beliau adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad. Beliau pun termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan terkenal sebagai pemuda pintar. Ketiga, Abdullah bin Sabah pun membongkar aib Utsman yang tidak mengikuti perang Badar. Perkataan Abdullah bin Sabah berhasil dipercaya oleh penduduk Mesir dan terbentuklah sebuah kelompok yang dinamakan Sabaiyah.
Kelompok Sabaiyah yang berjumlah begitu banyak, maka Ibnu Sabah pun berhasil mengarahkan para pemberontak untuk mendatangi kediaman Utsman di Madinah guna memprotes dan meminta penjelasan terkait hal-hal tersebut. Menghadapi pengepungan tersebut, Utsman memilih bersabar dan tidak ingin ada pertumpahan darah, padahal para sahabat dan penduduk yang mendukung Utsman serta yang lainnya mengusulkan melakukan perlawanan dan siap membantunya. Tetapi Utsman menolak semua itu karena teringat wasiat Rasulullah SAW yang berbunyi, dan jika mereka para pemberontak memaksamu untuk melepaskan pakaian yang Allah pakaikan kepadamu, yakni kekhalifahan, janganlah engkau lepaskan. Setelah para pemberontak mendengar semua jawaban yang Utsman katakan kepada mereka atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, para pemberontak pun berniat untuk kembali ke Mesir, dan Abdullah bin Sabah yang mendengar semua itu segera membuat fitnah lainnya, yakni mendatangi dan menghasut kerabat Utsman yang bernama Marwan. Marwan menjabat sebagai khatib atau sekretaris sekaligus menjadi orang kepercayaan Utsman. Akhirnya Marwan membuat sebuah surat yang dikhususkan dari Utsman untuk gubernur Mesir yang berisikan, perintahkanlah kepada gubernur Mesir, sesampainya para pemberontak di sana, hukumlah dan penjarakan mereka karena mereka berniat melakukan pembunuhan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, para pemberontak mendengar sebuah surat itu yang dinilai dari Utsman, maka mereka pun kembali ke Madinah menuju ke kediaman Utsman. Tidak terima atas kabar tersebut, pada akhir pengepungan, yaitu hari terbunuhnya Utsman, beliau tertidur. Kemudian pagi harinya mengatakan, biarlah mereka itu membunuhku. Aku melihat Nabi SAW dalam mimpiku bersama Abu Bakar dan Umar. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Utsman, berbukalah bersama kami. Kemudian di pagi itu Utsman berpuasa, dan pada hari itu pula beliau terbunuh. Pengepungan berlanjut pagi hari Jumat yang bertepatan dengan 12 Zulhijjah 35 Hijriah. Tidak ada yang tersisa di rumah melainkan Utsman dan keluarganya, karena beliau telah memerintahkan yang menjadikan perintah terakhir kalinya agar para sahabat meninggalkan rumah Utsman. Beliau pun memasuki ruangannya dan membaca Al-Quran. Kekacauan di rumahnya semakin tidak terbendung. Para pemberontak berhasil masuk ke rumahnya. Lalu tiba-tiba masuklah seorang yang tidak disebutkan namanya. Ketika dia melihat, berkata, antara aku dan engkau adalah Kitabullah. Kemudian dia tersadar dan meninggalkan Utsman. Tidak berselang lama, masuklah seorang dari Bani Sadus yang dijuluki sebagai Al-Maut, Al-Aswad atau kematian hitam. Lalu dia mencekik beliau. Dia berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih lembut dari lehernya, hingga aku melihat napasnya seperti jin yang mengalir di tubuhnya. Hadis riwayat Khalifah dalam At-Tariq 174-175. Dari diriwayatkan Abu Sa'id dengan sanad yang sahih, dan salah seorang lainnya menebaskan pedang kepada Utsman hingga tangan beliau terputus. Lalu Utsman berkata, demi Allah, ini adalah tangan yang pertama kali menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Beliau pun berkata, ini adalah darah pertama yang menghadirkan pembunuhan. Darah mengalir pada mushaf, tetapi mengenai firman Allah, maka Allah akan memelihara kamu dari neraka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 137. Istri Utsman, Nailah binti Al-Farfisah, berlari berusaha untuk melindungi Utsman hingga tangan Nailah ikut terpotong oleh pedang kaum Bughat.
Dan salah seorang lainnya mengakhiri hidup Utsman dengan menusukkan pedang ke tubuh Utsman sebanyak 6 kali. Kematian Utsman seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang syahid ditimpa musibah. Ruh beliau yang suci itu, manusia termulia saat itu, menemui ridho Allah dan ampunannya menuju jannahnya. Seusai pembunuhan, para pemberontak membuat kericuhan di Madinah selama 4 hari. Maka para sahabat Utsman berkumpul dan mengatakan, peristiwa ini adalah fitnah yang terjadi, dan akhir kehidupan pembunuh-pembunuh Utsman bin Affan mendapatkan hukuman pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.